Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Nur Iza dengan NIM 18030-292. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini, di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa beberapa hari yang lalu kita sebagai bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka sendiri bisa kita artikan sebagai kebebasan, bebas dari penjajah, bebas dari ketidakadilan, bebas dari keterpurukan, dan bebas dari ketundukan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum subhana wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat di atas, dapat kita tafsirkan bahwa memang kita manusia terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, bermacam latar belakang, namun yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, negara kita sudah merdeka. Namun, apakah diri kita sendiri sudah merdeka? Walaupun diri kita sudah lepas dari penjajahan, namun dalam pikiran kita masih memikirkan aktivitas sehari-hari serta hal-hal yang membuat diri kita tidak bebas, maka perlu dipertanyakan lagi, apa itu arti kemerdekaan? Merdeka atas diri sendiri adalah kondisi di mana seseorang merasa bebas dalam menentukan dan mengatur segala hal untuk dirinya sendiri, namun masih berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku. Hal seperti ini akan membawa dampak positif kepada diri sendiri, seperti pikiran tenang, mengurangi stres, dan selalu bahagia, karena kebahagiaan itu ialah hak segala manusia. Fakullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahu inna kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah hal-hal yang halal bagi yang lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Berbicara tentang kemerdekaan tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia. Banyak sekali nyawa-nyawa yang harus dikorbankan demi suatu kemerdekaan. Dari banyaknya nyawa tersebut, tidak kita pungkiri bahwa kehidupan kita dekat dengan kematian. Manusia hidup ini hanyalah bergantian. Kita yang hidup pada saat ini disebut orang masa kini, dan mereka yang hidup pada waktu yang lalu itu disebut masa lalu. Begitupun seterusnya, karena hidup kita pada hari ini pasti akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang memilikinya pasti akan menemui yang namanya kematian. Hal ini bisa terjadi kapan saja, tanpa bisa diduga-duga, bahkan diramal sekalipun. Karena
Setiap amal yang kita lakukan berjodoh dengan siapa setiap amal yang kita lakukan berjodoh dengan siapa kita. Bahkan ajal sekalipun hanya Allah yang menentukan, dan hal tersebut kasaf. Kita tidak pernah tahu kapan ajal tiba menemui kita. Bisa jadi ketika dalam keadaan beribadah, namun tak dipungkiri juga ajal akan menjemput kita ketika dalam keadaan bermaksiat. Hadirin, perlu diketahui bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan awal dari kehidupan di akhirat. Nikmat atau perihnya kita hidup di akhirat kelak akan ditentukan bagaimana hidup kita di dunia. Jika kita taat di dunia, maka akan Allah beri nikmat. Namun jika maksiat yang kita perbuat, maka ingat, siksa Allah amat dekat. Karena selalu ada ongkos yang akan dibayar dari setiap apa yang kita perbuat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menemui apa yang namanya kematian, kita harus mempersiapkan pertemuan ini untuk kehidupan selanjutnya. Apa yang perlu kita persiapkan? Pakaian, makanan? Ternyata tidak. Karena semua harta yang kita punya, makanan yang kita punya, semua tak ada yang dibawa. Jika dulu kendaraanmu Kijang Innova, maka nanti hanyalah keranda. Jika dulu pakaianmu emas, intan, permata, dan mahkota, namun nanti hanya kain kafan putih saja. Harta tak dibawa, apa-apa tak dibawa. Lalu bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, Iza mata il insanun qata'a amaluhu illa min syalasyatin min sodakotin jariyatin wa hilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihi yad'u lah, yang artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Ada 3 hal jelas yang diterangkan dalam hadis ini. Pertama, jika manusia itu mati, amalannya terputus. Dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amalan soleh sebelum ia meninggal dunia. Kedua, Allah menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia sekalipun ia masih bisa mendapat pahala. Inilah karunia Allah. Ketiga, amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq illa aka wa tirrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.